Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang satu apapun, senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din Channel hadir lagi mengupload video tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan agar bisa menjadi masyarakat yang taat serta berwawasan hukum, yang dilaksanakan di kantor Camat Prabu Muli Barat, yang langsung dipimpin oleh Bapak Camat Bapak Edi Suwanto SH.MSI. Dan beginilah suasananya sahabat-sahabatku semua. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah wawasan dan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Dan dalam sosialisasi ini terbagi menjadi 4, yaitu 4 tema. Selamat menyaksikan sahabat-sahabatku semua. Jangan lupa dukung Mang Din Channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Bunyikan juga tombol loncengnya supaya ketika Mang Din Channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Tetap semangat, mantap. Ini biasanya hukum adat. Jadi kita di samping ini dapat sanksi sosial dari masyarakat yang mengucilkan, misalnya banyak apa itu. Misalnya Cina, pengapung, misalnya ini banyak sanksi ini. Nah ini lebih berat sebenarnya sanksi sosial ini. Lalu kita dari masyarakat. Kalau tadi kan kalau aturan hukum dari dia cuma fisik. Juga di sini ada sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Apa-apa yang menjadi persoalan hukum ini ditanyakan oleh para peserta terhadap narasumber nantinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih. Ini Pak RT bisa kalau air munculnya bersih, otomatis ke bawah cukup bersih. Ada isi lama itu. Jadi makasih, kalau ini pertanyaannya bagus sekali. Pelanggaran hukum itu atau dari bawah ke dari atas. Kalau dari bawah itu bagus, solusi yang baik. Itu tadi kita harus sama-sama dari pucuk juga harus bersih. Nah, jadi berikan contoh kepada di bawah, sehingga yang di bawah itu kalau yang di pucuk-pucuknya taat, sama. Makanya alhamdulillah kita ini negara kita mulai mengarah ke sana. Contoh kemarin kan, kalau kita yang pucuk joget-joget, kan, otomatis di bawah juga ini. Apapun tadi silakan kalau kita di pucuk airnya bersih, insya Allah di bawah bersih. Jadi yang itu memang harus dari atas dulu, dari pucuk, sehingga dari bawah sama dengan kita dari keluarga. Dari keluarga tadi kita tua dulu ya, memberikan contoh ke anak-anak itu, suri tauladan itu, insya Allah anak itu menurut. Cuma kalau bapak tua yang juga itu, anak itu kan ya, sama dengan tadi pucuk, berikan dulu yang beraturan. Kalau kita dari pucuk bersih, di bawahnya insya Allah bersih. Cuma kita juga dari bawah juga harus mindset tadi ya. Harus sama-sama dengan aturan. Pentingnya adanya aturan itu. Kalau kita berpikir itu sama masyarakat elemen, kita kompak, kalau aturan lemah, enak, nyaman, kita harus taat, bulan itu, nanti kita akan selamat dan aman. Kadang hukum itu ke bawah, tapi kadang ke atas, Pak. Karena kadang kalau ada yang beruang itu kan hukumannya itu kadang lebih kecil seperti itu, Pak. Tapi untuk masyarakat yang kecil, ngomong itu kan miskin, kadang hukumnya lebih berat seperti itu, Pak. Bagaimana ini tanggapan Bapak? Ya. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat mengetahui apa saja fungsi yang ada di bagian hukum setiap bermuli, sehingga apabila terjadi permasalahan-permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan hukum dapat menghubungi daripada bagian hukum apabila telah ada pemahaman tentang fungsi yang ada di bagian hukum tersebut. Bersama ketua organisasi berada langsung di bawah sekretariat Kota Pramuka yang dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah. Dasar hukum pembentukan
bagian hukum sebetulnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2016 Permendagri 80 tahun 2015 tentang pembentukan penduduk daerah, Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pemudi, Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang bagian bantuan hukum cuma-cuma, Peraturan Wali Kota nomor 2 tahun 2022 tentang Perkenalkan Pak, nama saya Adam Mandro, saya dari Kelurahan Gunung Semalam. Jadi begini Pak, langsung saja. Tadi Bapak menanyakan ada bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum cuma-cuma oleh pemerintah Kota Prabu. Kami ini Pak sebagai RW Pak ya, bagaimana Pak nantinya kalau di kelurahan kami atau khususnya RW kami ada yang katakanlah terjerat hukum Pak ya, terjerat hukum dan kami anggap ini ada kebenarannya sedikit-sedikit Pak ya. Dan kami ini bisa melapor ke bagian hukum Kota Prabu. Nah, coba Pak agak diperjelas sedikit Pak yang bantuan cuma-cuma ini, apakah ini nantinya bisa ditindaklanjuti secara bersama-sama ataupun bagaimana? Ya, jadi detailnya Pak, tolong penjelasannya Pak. Itu Pak ya, karena kami ini sebenarnya belum tahu Pak bahwa pemerintah Kota Prabu dalam hal ini bagian hukum bisa katakanlah menjadi pengacara lah kira-kira Pak ya. Juga itu saja Pak, sedikit penyampaian dari kami. Mohon penjelasan sekian, terima kasih. Di sini kan ada tadi Bapak berbicara tentang posbantu. Nah, kebenaran kami dari posbantu Surabaya tadi Pak. Ada beberapa warga yang bertanya bahwasannya mungkin posbantu ini tempat kita menyelesaikan suatu permasalahan yang dianggap mereka bisa sebagai lawyer. Nah, sedangkan fungsi dan peran kita kan hanya memediasi Pak. Nah, ketika mereka tidak merasakan puas dengan laporan mereka, apakah mereka bisa melaporkan kita? Karena kebanyakan gini, kalau katanya pemerintah ini memberikan suatu penyelesaian, tapi ketika mereka tidak puas dengan masalah yang kita selesaikan, nah mereka ini menganggap bahwasanya kita tidak pro dengan keinginan mereka tadi. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Proses penyelesaian masalah juga bisa melalui konsultasi, bisa juga mediasi, bisa juga misalnya perbukaan ibaratnya. Nah, disitulah tupoksi dari posbantu. Untuk yang tingkat mitigasi nanti akan mungkin di tupoksi yang lainnya seperti tadi kami ada bagian posbantu. Terkait masalah di bidang tadi intelijen, di sini kami akan memberikan paparan tentang pelayanan administrasi intelijen di bidang perizinan. Jadi lebih ke izin keramaian hasilnya gitu. Izin keramaian ini banyak macam-macamnya. Jadi ada izin yang untuk kegiatan masyarakat yang perlukan izin, dan ada juga kegiatan masyarakat yang tidak perlu izin yang tidak apa-apa. Nanti akan kami jelaskan di paparan yang ada. Jadi untuk sebelum masalah ini Pak yang kami tanyakan, ini ada perizinan, misal perizinan tadi salah kamar untuk kegiatan yang memerlukan izin dan yang tidak memerlukan izin. Ini yang memerlukan izin ini pesta, festival, pasar dan lain-lain. Ini ada juga kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan. Ini yang memerlukan izin. Selanjutnya pesta. Ya, di kami dikasih amanah dari bagian hukum untuk menyampaikan materi isbat. Isbat nikah, lah kenal ya? Ada yang belum kenal? Oh, isbat nikah pernah terjadi di tahun 2016. Masuk rekor muri. Prabu Muli masuk rekor muri kota terkecil, akan tetapi masyarakat yang belum memiliki buku nikah paling banyak. Bukan malu Pak, karena masyarakatnya galak. Ya, jadi masyarakatnya memang galak. Apa? Lamaran nikah di bawah tangan ketimbang nikah resmi.
Ini pendapat masyarakat. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita kasih pengertian dulu. Isbat nikah, isbat dengan nikah terpisah. Isbat ini kalau bahasa kita sehari-hari mengiyakan atau mengabulkan atau menetapkan. Inilah isbat. Nah, bahasanya mengukuhkan atau bahasa dosa kita yang lain tadi. Kalau ada bahasa orang muda menetapkan, mengikrarkan. Kalau bahasa kita sehari-hari itu mengiyakan, menjadi itu aku milu. Dia bahasa sehari-hari. Kalau nikah kita tidak usah panjang-panjang. Apa sih tujuan nikah? Bayang. Tujuan nikah itu membentuk keluarga kecil. Dan keluarga kecil yang jelasnya tujuannya itu nikah pengen yang namanya memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang soleh, soleha. Sesuai dengan surah ayat 20. Ayat 21. Tujuan kita nikah itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu tidak usah lagi dipelajari. Baiklah, saya selaku moderator pada pagi ini mengajar, dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, jangan meninggalkan tempat dulu. Ada